Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zaki Hani Family. Ketemu lagi sama aku. Kita bakalan bahas tentang UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, di video kali ini aku bakalan bahas tentang cara belajar UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu nih, apa aja sih yang diujikan di UTBK SBMPTN tahun 2022. Yang pertama, TPS. TPS ini meliputi penalaran umum. Yang kedua, pemahaman bacaan dan menulis. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum. Keempat, yaitu pengetahuan kuantitatif. Dari keempat subtes ini, kalian gak harus pelajarin semuanya. Oke, yang selanjutnya selain TPS adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini ada bab-babnya juga. Kalau kalian pengen tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya untuk bab-bab yang keluar di poin atau subtes bahasa Inggris. Terus yang ketiga yaitu TKA. TKA ini meliputi untuk saintek yaitu fisika, kimia, biologi, dan matematika IPA. Untuk soshum, sosial humaniora yaitu sejarah, sosiologi, geografi, dan ekonomi. Jadi dari 3 subtes ini kalian harus tahu poin-poin yang ada di dalamnya. Nah, tiap poin ini kalian juga harus tahu, tiap mata pelajaran kalian harus tahu bab apa saja sih yang sering keluar. Nah, kita bakalan bahas di selanjutnya ya. Jadi untuk sekarang aku bakalan kasih tahu kalian gimana sih cara ngebagi waktunya, gimana cara menjadwalkannya. Teman-teman, ini simulasi jadwal ya, simulasi jadwal UTBK SBMPTN atau jadwal belajar gitu buat kalian yang masih bingung cara ngebaginya. Nah, untuk minggu pertama aku belajar TPS nih, teman-teman. Minggu pertama belajar TPS, terus di TPS itu kan ada poin-poin lagi ya, ada subtes lagi. Nah, hari Senin belajar PU atau penalaran umum. Terus hari Selasa itu tentang pemahaman bacaan. Hari Rabu tentang pengetahuan umum. Terus hari Kamis pengetahuan kuantitatif. Hari Jumatnya itu review semua materi dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Nah, untuk Sabtu dan Minggu itu latihan soal. Latihan soalnya nggak usah banyak-banyak. Dari semua materi yang udah kalian pelajarin dari hari Senin sampai Jumat, hari Sabtunya latihan soal, hari Minggu juga latihan soal. Nggak usah banyak-banyak, paling 10 soal aja tiap harinya, kayak gitu. Cuman kalau kalian lagi senang-senangnya belajar, kalian bisa nambah satu harinya 20 soal atau 25 soal gitu ya. Nah, terus di minggu keduanya itu TKA. Minggu kedua kalian belajar itu TKA, tes kompetensi akademik. Nah, untuk soshum itu kan ada sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi. Nah, dibagi aja dari Senin sampai hari Kamis. Untuk Jumat itu review seluruhnya ya, materi yang kalian pelajari. Terus hari Sabtu dan Minggu juga latihan soal di tiap harinya. Terus nih teman-teman, untuk sosiologi itu kan ada bab-babnya lagi ya teman-teman. Contoh untuk sosiologi. Jadi minggu selanjutnya kalian belajar. Minggu selanjutnya kalian belajar per minggunya itu per mata pelajaran kayak gitu. Jadi minggu selanjutnya itu sosiologi. Oke, kalau sosiologi bab yang dipelajarinya hari Senin tentang kelompok sosial. Berarti hari Senin itu benar-benar belajar kelompok sosial aja semuanya kayak gitu. Terus untuk hari Selasa konflik sosial dan seterusnya ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu soal lagi kayak gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman, gambaran untuk jadwalnya. Jadi nanti ini yang kalian pelajari nggak semua bab ya teman-teman. Nggak semua bab yang ada di sosiologi semuanya, yang ada di sejarah semua bab. Jadi kalian cuma belajar tentang bab-bab yang sering keluar atau yang banyak keluar kayak gitu. Kita lihat ya untuk sebaran bab atau soal yang jumlahnya banyak keluar dari tahun-tahun sebelumnya.
Oke nih teman-teman, untuk memudahkan kalian membuat jadwal UTBK atau jadwal belajar untuk UTBK, kalian harus tahu nih jumlah soal per topik yang banyak keluar itu tentang apa saja. Nah ini untuk persebaran materi TPS ada penalaran umum yang banyak keluar dan yang sedang, maksudnya jumlah soalnya ya, dan yang sedikit ini. Jadi kalau yang sedikit itu mungkin bisa di akhir kalian pelajarin, tapi yang kalian fokusin ini dulu aja ya, yang jumlah soalnya banyak dan yang sedang kayak gitu. Ini persebaran materi TPS-nya, ada penalaran umum, pemahaman bacaan, bisa kalian baca atau bisa kalian screenshot untuk membagi jadwal belajarnya kayak gitu. Terus selanjutnya ada materi persebaran untuk TKA Saintek. Di sini bisa kalian lihat ya, yang banyak tuh ada turunan, integral, trigonometri, teori peluang, limit, polinomial, terus dimensi 3 dan seterusnya ya, fisika, kimia, biologi. Kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa jadwalkan tiap minggunya dan tiap harinya tuh kalian belajar bab apa. Jadi kalian sekali lagi gak usah pelajarin semua bab di tiap mata pelajaran itu karena bakalan pusing banget. Jadi kalian bisa fokus ke jumlah soal per topiknya. Jadi topik yang banyak soal keluarnya kayak gitu, teman-teman. Terus untuk selanjutnya ada persebaran materi TKA Soshum. Nah ini ada ekonomi, terus geografi, sosiologi, sejarah. Jadi sekali lagi nggak usah pelajarin semua bab. Jadi kalian pelajarin hanya bab-bab tertentu aja kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi permisalan untuk pembagian jadwal belajar ya, untuk pembagian jadwal belajar UTBK SBMPTN tahun 2022. Itu yang pernah aku lakuin ya, teman-teman, dan aku terapkan juga ke anak didik aku untuk belajar meminimalisir waktu lah bahasanya, tapi materi-materinya kita pelajarin dan sering yang bab-bab yang sering keluar di UTBK SBMPTN di tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Jadi kalian nggak usah pelajarin semua bab, tapi pelajarin bab-bab yang sering keluar atau soal-soal yang banyak keluar di UTBK kayak gitu. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu nih, kalian kan udah belajar nih ya dari minggu pertama, minggu selanjutnya kalian tuh udah belajar, kalian udah maksimal banget gitu kan. Ketika pelaksanaan UTBK, aku yakin sih ada aja pasti yang kalian nggak bisa gitu loh. Maksudnya soal yang nggak bisa kalian kerjain. Nah, yang terakhir ini adalah jalan akhir mungkin ya, jalan akhir ketika kalian tes nanti di UTBK SBMPTN tahun 2022, yaitu strategi untuk menjawab sisa soal yang belum kalian jawab. Kalian kan udah nih kerjain, jadi sistemnya kalian kerjain dari awal sampai akhir dulu. Itu yang bisa aja, yang nggak bisa udah tinggalin. Jadi kalian jangan fokus di satu soal yang kalian nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kalian kerjain dari awal sampai akhir yang kalian bisa. Setelah kalian kerjain dari awal sampai akhir, pasti ada tuh yang bolong-bolong ya kan, ada soal yang belum kalian isi. Nah, strateginya gimana sih? Nah, ini permisalan ya, dari 15 soal yang udah kalian jawab masih ada yang kosong. Terus kalian lihat kan opsinya, terus kalian lihat yang paling sedikit mana. Ini kan A kan jumlahnya nih, lihat. A itu ada berapa? 1, 2, 3. Oke, A itu ada 3. Terus B-nya 1, 2, 3. B-nya ada 3 juga. Terus C-nya ada 1, 2. C-nya ada 2. Terus D-nya ada 1, 2. Nah, D-nya ada 2 juga. Terus E-nya ada berapa nih? E-nya ada 1. Oke, E-nya ada 1 doang. Nah, dari opsi ini kan yang paling sedikit mana? Yang E kan, yang paling sedikit. Jadi ini kalian isi E semuanya. Ini E, ini E, ini E, dan ini E. Kayak gitu ya teman-teman. Tapi sebelumnya yang udah kalian jawab itu kalian udah yakin gitu. Itu udah yakin kalian bener kayak gitu. Baru nanti sisanya ditembak kayak gini. Dengan cara seperti ini. Gitu ya teman-teman. Nah, mungkin itu ya teman-teman strategi dan tips dari aku tentang
belajar atau cara belajar UTBK SBMPTN tahun 2022. Semoga kalian sukses dan kalian bisa lolos di perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Kalian bisa lolos di jurusan yang kalian inginkan. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.